Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 10 Monopoli dalam Perspektif Islam. Ya. Berikut anggota kelompok 10. Yang pertama, M. Yarshal Niode. Yang kedua, Askia Ivan Helguera. Yang ketiga, Mezaluna Humaira Awanti. Yang keempat, Ainani Tajriani. Bagian pertama, pengertian monopoli. Monopoli berasal dari kata haker, yang berarti mengumpulkan dan menguasai barang kebutuhan. Ikhtiar digunakan oleh para ahli fikih Islam untuk menyatakan hak istimewa untuk mengumpulkan dan menguasai barang kebutuhan dalam upaya mengantisipasi kenaikan harga. Dengan kata lain, ikhtiar berarti proses monopoli produk agar perspektif Islam, pasar merupakan tempat di mana penentuan harga itu terbentuk, serta terjadi secara sukarela antara dim minkum. Hal ini berdasarkan pada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana seharusnya mekanisme pasar itu berjalan. Selanjutnya, Dalil pasar dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, pasar merupakan tempat di mana penentuan harga itu terbentuk serta terjadi secara sukarela antara din minkum. Hal ini berdasarkan pada Quran Surah An-Nisa 29. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu. Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana seharusnya mekanisme pasar itu berjalan. Next. Monopoli. Pada dasarnya Islam membolehkan siapapun berusaha sesuai prinsip kebebasan ekonomi tanpa melihat apakah dia satu-satunya produsen monopoli atau ada produsen lain. Dalam Islam monopoli dibolehkan, namun mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual barang lebih sedikit ikhtiar adalah haram. Iftikhar. Hal ini berdasar hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad yang mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan ikhtikar untuk merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam maka ia berdosa. Next. Monopoli. Pada dasarnya Islam membolehkan siapapun berusaha sesuai prinsip kebebasan ekonomi tanpa melihat apakah dia satu-satunya produsen atau ada produsen lain. Dalam Islam monopoli dibolehkan, namun mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual barang lebih sedikit adalah haram. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad yang mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan ikhtikar untuk merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam maka ia berdosa. Next. Pada dasarnya dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang, siapapun boleh berusaha atau berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah ikhtikar, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Di dalam istilah ekonomi, kegiatan ini disebut sebagai monopolis rent-seeking behavior, sehingga sekarang dapat dibedakan antara monopoli dan ikhtikar dalam terminologi ekonomi Islam.
Maka disinilah konsep monopoli yang dalam Islam diartikan sebagai ikhtikar itu dilarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Acal. Bagian 2, hukum monopoli dalam Islam. Monopoli hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Pendapat ulama. Pendapat pertama, monopoli yang diharamkan hanya pada makanan saja, selain makanan dibolehkan. Ini pendapat Hanifiyah dan Syafi'iyah. Dalilnya bahwa Sa'id bin Musayyib perawi hadis di atas ketika ditanya, kenapa engkau melakukan penimbunan? Sa'id menjawab, sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadis ini telah melakukan penimbunan atau selain makanan. Ini menunjukkan bahwa yang dilarang adalah menimbun makanan. Pendapat kedua yaitu monopoli yang diharamkan adalah pada semua jenis barang yang bisa merugikan masyarakat, khususnya pada barang-barang yang menjadi kebutuhan umum masyarakat, seperti makanan produk pokok, cabai, bawang, bensin, dan lain-lainnya. Berkata Imam Al-Baghawi di dalam Syarhu As-Sunnah 879. Imam Malik dan Imam At-Sauri mengharamkan monopoli pada semua barang-barang. Next. Hukum monopoli dalam Islam. Monopoli hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Berdasar hadis firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan barang siapa yang bermasuk di dalamnya Mekah melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepada sebahagian siksa yang pedih. Quran surat Al-Hajj ayat 25. Berkata At-Tabari di dalam tasfirnya, yang dimaksud melakukan kejahatan di dalamnya adalah melakukan monopoli makanan di Mekah. Hadis yang kedua itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Barang siapa yang memberikan mudarat kepada orang lain, maka Allah akan memberikan mudarat kepadanya. Dan barang siapa yang memberikan beban kepada orang lain, maka Allah akan memberikan beban kepadanya. Daruqutni. Lihat juga Bulughul Haram, hadis 910. Berkata Ibnu Salah, hadis ini dinisbatkan kepada Daruqutni dari berbagai jalan yang kesemuanya menguatkannya dan menjadikan hadis ini hasan. Mayoritas ulama menerimanya dan dijadikan sebagai sandaran dalam hukum. Hadis Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menimbun barang maka ia berdosa. Air Muslim. Next. Next. Bagian 3. Contoh monopoli yang dilarang Islam. Menimbun barang yang diharamkan menurut mayoritas ulama bila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini. Yang pertama adalah monopoli yang dilarang adalah jika menimbun membelinya dari pasar umum, adapun jika menimbun dari sawahnya sendiri atau dari hasil kerjanya sendiri, maka hal itu dibolehkan. Berkata Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, jika dia mengambil barang dari tempat lain atau dari sawahnya sendiri dan menyimpannya, maka tidak termasuk menimbun yang dilarang. Di dalam Musannaf Abdul Razak dengan sanad sahih bahwa Taus menyimpan bahan makanan hasil panen sawahnya selama 2-3 tahun untuk dijualnya ketika harga barang naik. Kedua, yaitu monopoli yang dilarang adalah jika dia membeli barang tersebut ketika harganya mahal untuk kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Seperti orang membeli bensin banyak-banyak menjelang harga naik untuk disimpannya dan menjualnya dengan harga tinggi. Berkata Imam Nawawi di dalam Syar'i Sahih Muslim, monopoli yang diharamkan adalah jika seorang membeli makanan ketika harganya mahal dengan tujuan untuk dijual
lagi, dia tidak menjualnya langsung, tetapi disimpannya terlebih dahulu agar harganya lebih mahal. Adapun jika dia membeli makanan tersebut pada waktu harga murah, kemudian menyimpannya dan menjualnya ketika harga tinggi, karena dia membutuhkan uang untuk makan, ataupun jika seorang membeli makanan tersebut kemudian dijualnya lagi, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam monopoli dan tidak diharamkan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Ain. Next. Ya. Berikutnya contoh monopoli yang dilarang dalam Islam. Ketiga, monopoli yang dilarang adalah jika dia menimbun untuk dijual kembali. Adapun jika ia menimbun makanan atau barang untuk kebutuhan pribadi atau keluarga tanpa ada niat menjualnya, bukan termasuk monopoli yang dilarang. Di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata beliau bahwasanya Rasulullah SAW menyimpan makanan untuk keluarganya selama setahun. Adapun sisa dari kurmanya dijadikan sebagai harta Allah untuk dinafkahkan. Hadis riwayat Abdul Razak di dalam Al-Mushanaf nomor 14451. Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. 4. Monopoli yang dilarang adalah menimbun barang pada waktu masyarakat membutuhkan barang tersebut. Adapun menimbun barang yang banyak beredar di masyarakat untuk persiapan musim paceklik, maka itu dibolehkan. Nabi Yusuf alaihissalam pernah melakukan penyimpanan bahan makanan secara besar-besaran pada musim panen untuk persiapan menghadapi musim paceklik di masa mendatang. Dan ini tidak mempengaruhi pasar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang dimana Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya. Sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, atau tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup. Dan di masa itu mereka memeras anggur. Al-Quran Surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Next. Kelima, monopoli yang dilarang adalah menimbun barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, sandang, minyak, dan lain-lain. Adapun menimbun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok masyarakat dan barang tersebut banyak di tangan para pedagang serta tidak merugikan masyarakat, maka hal ini dibolehkan. Dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pada ayat 4 disebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor-sektor ekonomi seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam seperti bensin, harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Dan tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya, karena itu merupakan tindakan monopoli. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita bahas ya, Bu. Gue yang nge-PC Pak E.